Sukacita, 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 sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Hey, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ya adik-adik, kita mau puji Tuhan, lebih semangat. Hey. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua citaku, mengejar semua citaku. Hey, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Ya adik-adik, percaya ya Kak bahwa Tuhan menopang hidup kita. Ya kita angkat sekali lagi puji Tuhan. Bener, ya Kak Nuri. Ya. Ayo semua adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Ayo adik-adik semua. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Hey, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Amin. Yes, Tuhan. Luar biasa Kak Nuri. Iya. Halo adik-adik semua. Halo. Wah luar biasa Kak Nuri ya. Iya, Ternyata Kak di Eca. dalam Tuhan kita punya masa depan. Punya kepastian. Punya kepastian. Betul. Di dalam kitab Yeremia dikatakan masa depan yang Penuh harapan. penuh harapan. Adik-adik pegang iman itu. Yes. Ya, jangan melihat sekelilingnya. Katakan, masa depanku penuh harapan. Amin, Kakak. Amin. Yes, amin. Nah, Kak Nuri, Ya.
kita sebulan ini membahas tentang Yesus jagoan kita. Benar banget. Pasti adik-adik tahu di rumah lagunya. Iya, pasti tahu dong. Tuhan Yesus bukan hanya jago melawan iblis, bukan Kak. Banyak lagi. Tuhan Yesus itu selain bisa mengalahkan iblis, ya, tapi dia kasihnya dalam sekali Kak. Iya, betul Kak Ica. Ya, sampai dia mau mengorbankan hidupnya buat kita di kayu salib Kak. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang ketiga nih Kak, Tuhan Yesus jago bikin mujizat Kak. Wow, hebat ya. Betul. Tuhan Yesus kita ya Kak. Wah, salah satunya Kak, waktu Tuhan Yesus sedang adakan acara kayak kebaktian gitu ya. Iya. Itu 5.000 orang, banyak banget ya. Iya. Dihitung pakai jari nggak cukup. Lalu Tuhan Yesus menciptakan mujizat di sana. Tuhan Yesus mencari ada seorang anak. Masih ingat gak Kak Nuri? Punyanya berapa ya makanan tuh anak ya? Iya ya. Ada 5 roti dan 2 ikan saja Kak. Betul. Itu kalau aku kayaknya cukup buat aku sendiri sih. Iya, Kak. Kayaknya lebih deh. Iya. Tapi kok bingung bisa buat 5.000 ya? Iya. Apa disulap Kak? Aku dulu pikir kan kalau zaman dulu nggak ada catering ya Kak ya? Iya benar. Nggak mungkin. Nggak ada wedding organizer, organisasi gitu ya? Kan? Iya. Jadi Tuhan Yesus buat keajaiban. Wow. Kata Tuhan Yesus, isi bagi murid-muridnya semua taat. Lakukan. Betul. Iya. Jadi Kak, adik-adik tahu nggak? Ya, kita selalu ingatkan adik-adik dalam ketaatan ada berkat. Iya. Betul. Tos Kak? Tos. Yes. Dalam ketaatan ada berkat adik-adik. Ada berkat. Amin. Nah, kita kali ini kita mau bilang sama adik-adik. Percayakah adik-adik kalau Yesus jagoan kita? Yeay! Yeay! Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang heboh, yang heboh. Amin. Yuk adik-adiknya kita mau puji Tuhan. Katakan Yesus jagoan kita. Yeay! Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Hey, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi ya. Waktu ya Kak? Ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada nama hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Hey! Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi ya. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Hey, keren. Amin. Yes. Wah, luar biasa sekali. Yes, Tuhan. Dahsyat. Pasti surga lagi bersorak-sorai. Yes, Wah, Tuhan. malaikat lagi meniup sangkakala adik-adik. Amin. Wah, mereka senang.
Mereka Tuhan. semua senang. Tuhan. Amin Tuhan. Yesusku. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Amin Tuhan. Pengharapan yang di dalam Tuhan. Amin Tuhan. Kami gak khawatir lagi Bapa. Yes. Engkaulah jagoan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah idola kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami yang hidup Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami mau mengatakan, kami mau sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pengharapan yang Tuhan beri buat kami. Ini diri kami Tuhan. Kami mau katakan, kami mau sembah Tuhan. Kami mau bertekuk lutut memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau masa lalu kami gelap, tapi Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir buat setiap kami. Kami yang gelap, Engkau membuat kami bersih di hadapan Tuhan. Engkau membuat kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya adik-adik kita mau sembah Tuhan, katakan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a love spent with you. Benar adik-adik, ini waktu kita menyembah Tuhan. Katakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jagoan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan. Engkaulah yang memberikan kelegaan dalam hidup kami Tuhan. Yuk adik-adik kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Bukalah mataku Bapa. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life stand with you. Here I am to
memanggilmu, Allahku. You're altogether lovely, Semuanya altogether indah, semua worthy, berharga Tuhan. altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God.
sini kami Tuhan menyembah Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Karena Tuhan kami yang besar, karena Tuhan kami yang luar biasa, yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami disukakan oleh pujian Tuhan. Kami disukakan oleh penyembahan kami Tuhan. Syukur kami ke hadapan Engkau ya Allah. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami, supaya hati kami Tuhan Yesus boleh terbuka oleh firman-Mu Tuhan. Kami boleh melangkah oleh karena Engkau Tuhan yang berkata untuk kami boleh melangkah di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes, Yesus. Oke, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adikku yang terkasih di rumah dan dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita disegarkan dengan puji-pujian yang luar biasa adik-adik. Tadi Kak Nuri dan Kak Ica pujiannya ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Superman. Tapi yang paling good adalah Tuhan Yesus. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yeay. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu kan penuh dengan kasih ya adik-adik. Banyak mujizat-mujizat yang Dia kerjakan, yang Dia lakukan. Bulan-bulan ini pun kita juga diajar untuk mengetahui banyak firman Tuhan tentang mujizat yang Tuhan lakukan. Pagi hari ini kita juga mau melihat, kita mau belajar juga adik-adik dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Wow, orang lumpuh. Kita lihat adik-adik ya, bahwa orang lumpuh itu kan berarti orang yang tidak bisa digerakkan tangannya, kakinya, bahkan sampai dengan seluruh tubuhnya. Jadi seperti kaku seperti itu ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah lihat juga ya, bahwa melihat orang yang lumpuh ya, mereka itu hanya bisa mungkin tiduran saja ya, mereka hanya bisa berbaring dan tidak bisa melakukan apapun. Kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana sih kok Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Kok Tuhan yang hebat ini mampu ya menyembuhkan orang yang tubuhnya kaku, yang lumpuh dikatakan. Ya adik-adik ya, kita perhatikan di sini di slide-nya ya adik-adik nih, lihat dia hanya bisa terbaring. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang seperti ini ya. Orang ini tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali. Jadi gak bisa digoyang-goyangkan atau dikepak-kepakan tangannya, kakinya digoyang-goyangkan gak bisa. Semuanya kaku gitu ya. Melakukan apapun gak bisa, menggerakkan aja gak bisa ya. Lalu Tuhan Yesus itu berada di daerah Kapernaum. Ya adik-adik, di daerah Kapernaum di sebuah rumah ya. Kita perhatikan bahwa rumah itu sangat penuh dengan orang ya ampun, sampai dengan pintu yang luarnya aja masih banyak orang ya, karena di sana Tuhan Yesus sedang mengajarkan firman Tuhan. Mungkin orang-orang yang ada di kota Kapernaum ini mendengar bahwa orang yang lagi bercerita tentang firman Tuhan, orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi semuanya berduyun-duyun, dari mungkin ya laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan sampai dengan orang dewasa datang ke sana. Rumah itu sangat penuh. Lalu adik-adik, di dalam
kisah ini ya, karena Tuhan Yesus melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang wow datang, Tuhan Yesus senang ya. Hati Tuhan Yesus tuh gembira melihat setiap orang-orang yang hadir, sama dengan kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, baca Alkitab gitu ya, saat teduh, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan Yesus senang adik-adik dengan kita. Hatinya gembira, hatinya bahagia Tuhan Yesus melihat kita mau taat, sama dengan peristiwa di Kapernaum ini ya. Tuhan Yesus melihat bahwa luar biasa orang-orang yang ada di kota ini mau mendengarkan firman-Ku gitu ya adik-adik. Nah Tuhan dengan senangnya dia mengatakan firman-Nya, inilah firman-Ku, luar biasa, firman-Nya dahsyat, membangkitkan gitu ya adik-adik. Nah sampai dengan ada 4 orang ya adik-adik, ada 4 orang ini mendengar bahwa di sana sedang ada Tuhan Yesus nih. Kita punya teman yang sedang lumpuh ya adik-adik. Mereka berusaha untuk menggotongnya. Bagaimana caranya ya supaya teman kita ini bisa menggerakkan kakinya lagi, menggerakkan tubuhnya lagi, menggerakkan tangannya lagi. Ayolah kita angkat. Nah mereka mengangkatnya menggunakan apa? Menggunakan tikar adik-adik. Dibopong-bopong berempat, luar biasa. Karena temannya ini yang berempat ini, dia memiliki belas kasih kepada temannya yang sedang lumpuh ya adik-adik. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di rumah itu ya, dia mau, ayo kita sama-sama sepakat katanya. Kita bawa teman kita datangi kepada Tuhan Yesus, karena saya mendengar bahwa Yesus itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Nah adik-adik, sampailah di rumah itu ya adik-adik. Udah dibawa-bawa, digopong-bopong. Kan temannya ini kan agak berat ya adik-adik ya. Pasti kan merasa aduh capek gitu ya. Tapi temannya karena dia memiliki kasih yang luar biasa, dia gak berpikir apa-apa. Pokoknya temannya harus sembuh. Nah sudah sampailah di rumah itu, dia bingung adik-adik. Yang terjadi kok orang banyak sekali ya. Aduh, gimana caranya ya bisa temanku ini datang di hadapan Yesus, bertemu dengan Yesus katanya gitu ya. Lalu ada satu temannya adik-adik yang punya ide bahwa di sana ada tangga nih. Kita buka saja atapnya. Lalu bagaimana cara membopong teman kita ini yang lumpuh ini katanya. Nah, kita bawa, kita angkat ke atas atap, lalu kita turunkan menggunakan tali. Bilangnya seperti itu ya adik-adik ya. Wah adik-adik punya bayangan dong. Kalau misalnya kita ke atap rumah berarti kan ke atas genteng ya adik-adik ya. Wah nggak jatuh apa ya kak ya. Nah di sana terjadinya tidak jatuh adik-adik karena pertolongan Tuhan. Ya adik-adik ya. Lalu teman-temannya ini membuka atap. Pada zaman dahulu atapnya masih bisa dibuka ya adik-adik ya. Nggak kayak rumah kita mungkin semuanya sudah di plur atau di beton. Nggak ya adik-adik, itu bisa ada yang masih seperti genteng-genteng. Punya bayangan adik-adik? Yang genteng segi 4 gitu, yang kayak kubus-kubus gitu ya adik, dibuka gitu ya. Lalu mereka dengan berusaha payah, dengan penuh kasih, dengan semangat mereka berhasil membuka atapnya. Lalu dia turunkan temannya. Kak menggunakan apa? Kakinya diikat-ikat kak? Enggak, tadi menggunakan tali dengan tikar itu adik-adik. Pelan-pelan mereka turunkan ya temannya itu. Lalu berhasillah adik-adik. Temannya yang lumpuh ini ya di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan bahwa begitu luar biasanya iman 4 orang temannya ini membawa orang yang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan
memiliki rasa penuh percaya bahwa orang ini bisa diapain adik-adik? Yes, bisa disembuhkan. Betul, luar biasa adik-adik di rumah ya. Bisa disembuhkan. Gimana caranya Kak? Caranya Tuhan Yesus tidak menumpangkan minyak, enggak. Tuhan Yesus tidak memeriksa dia, tidak. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa, yuk adik-adik kita lihat di sini ya. Lihat adik-adik, kita boleh perhatikan di sini Tuhan Yesus itu melihatkan imannya ya, iman tadi temannya, bahwa iman temannya ini kan luar biasa. Lalu karena temannya ini penuh dengan apa adik-adik? Penuh dengan iman yang dahsyat. Orang lumpuh ini juga punya iman. Nah, dosanya sudah diampuni. Luar biasa, iya Kak, dosanya sudah diampuni. Benar adik-adik, orang yang lumpuh itu sudah berada kan di hadapan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah kita lihat yuk adik-adik, dosamu sudah diampuni. Kita lihat yang Markus 2 ayat 10 sampai 11. Kita buka adik-adik firman Tuhan, Alkitabnya di rumah maupun ketika kalian sedang ada di kamar ya. Kamar bersama dengan adik-adik kalian. Sudah dibuka dari Markus 2 ayat 10 sampai 11. Sudah? Oke, sudah Kak katanya. Terima kasih yang sudah katakan amin. Amin. Ya, 1, 2, 3 ya. Markus 2 ayat 10 sampai 11. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Adik-adik, Tuhan hanya berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Kak, diperiksa ya Kak. Tuhan Yesus tidak menjambahnya, tapi Tuhan katakan bahwa iman orang ini sungguh besar. Sehingga Tuhan memiliki rasa belas kasih. Karena imannya yang dahsyat, dosa-dosanya sudah diampuni. Adik-adik, kalau kalian lagi rasa takut di rumah, bimbang ya, karena Kak, aku bingung dengan pelajaran ini loh Kak. Aku takut tidak bisa. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kebimbanganku semuanya Tuhan yakinkan. Supaya saya mampu melakukan pelajaranku, menjalani pelajaranku dengan baik. Nah adik-adik, dengan kita berdoa kepada Tuhan seperti itu, hati kita akan damai. Gimana ya Kak hatinya damai? Rasanya beda dengan tadi ngerasa kebimbangan. Nah adik-adik sama dengan orang ini. Bahwa dia juga tadinya bimbang. Gimana orang banyak orang kok. Saya gak bakal bisa mampu masuk ke dalam rumah itu. Bertemu dengan Tuhan Yesus saja kayaknya ya mustahil. Ya adik-adik ya. Tapi karena iman dari keempat temannya ini, dia katakan tenang. Saya akan melakukan yang terbaik buat kamu. Dia buka kan ya adik-adik ya. Wah, nanti mungkin adik-adik di rumah juga bisa ya mempraktikkan bahwa ketika kalian rasa takut, ketika kalian merasa bimbang dengan pelajaran atau dengan masalah-masalah adik yang kalian hadapi saat ini, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Atau kalian bisa ceritakan kepada kakak-kakak yang ada di gereja anak. Kakak aku sedang seperti ini loh gitu ya. Sharing juga gak apa-apa sehingga bisa diarahkan ya. Adik-adik, inilah luar biasanya Tuhan kita itu ya adik-adik yang mampu melakukan banyak mukjizat ya adik-adik ya. Tadi juga Kak Ica dengan Kak Nuri berbicara bahwa ada seorang anak yang membawa berapa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu juga bisa mampu ya adik-adik mengenyangkan semua banyak orang. Ya, ada 5.000 orang, itu belum termasuk perempuan, itu hanya laki-laki, belum termasuk juga anak-anak.
Nah sisanya berapa? 12 bakul. Terjadi juga di Kapernaum ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang yang tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa bergerak kakinya atau bergerak tubuhnya. Dia mampu dengan kata-kata bahwa dosamu sudah diampuni. Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita. Dahsyat, benar adik-adik? Oke, nah tapi di sini adik-adik di dalam rumah ini kan kadangkala ya kita juga melihat dari kondisi sekarang ini ada orang yang kadang-kadang ya ahli Taurat, orang-orang Farisi ya menganggap bahwa di sini dikatakan bahwa ya tetapi orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di situ berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Nah ada nih orang-orang yang kadang-kadang membuat apa ya seperti ya kayak apa ya ngomong-ngomong yang gak jelas gitu ya adik-adik ya. Nah orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini berkata seperti itu. Dia misalnya Tuhan Yesus sedang menghujat Allah katanya. Nah tapi Tuhan Yesus kita ini luar biasa lagi ya. Tuhan tahu pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga Tuhan juga tahu hati adik-adik, pikiran adik-adik ya. Tuhan Yesus tahu ya. Kalau adik-adik sudah punya pikiran yang tidak baik, Tuhan sudah tahu. Hati Tuhan pasti sedih ya. Tapi kalau Tuhan Yesus melihat bahwa adik-adik betul sekali ya dalam membaca firman Tuhan, saat teduh gitu ya, ikut komsel setiap hari Sabtu, Tuhan Yesus senang. Bahagia hatinya ya, tidak kecewa dengan kita, tidak menangis, tidak mengeluarkan air mata. Sama dengan mama dan papa kita di rumah. Kalau kita sudah malas-malasan komsel atau kita malas-malasan untuk mendengarkan atau membaca firman Tuhan, mama kita senang atau enggak? Enggak kan ya? Pasti mama kita kan, ayo baca firman, gitu, share firman, ayo komsel gitu. Pastinya udah mama kita selalu mengingatkan kita. Nah seperti itu juga Tuhan Yesus ya adik-adik, dia akan senang kalau kita melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah lalu kita lihat di sini adik-adik. Kita bisa lihat ya, kita bisa baca sama-sama. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus bukan saja membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit, tetapi juga berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Yang artinya Yesus adalah Tuhan yang benar, karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita di mana? Di kayu salib ya. Dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini luar biasanya Tuhan Yesus kita ya adik-adik ya, bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatunya tepat pada waktunya ya, tanpa kita sadari, tanpa kita banyak berpikir bahwa tepat apa yang dia lakukan itu yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik di sini Karyana ada hafalan karena kuasanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kita mau hafal ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita nanti di komsel minggu depan boleh nanti kalian ingatkan kakak-kakak yang ada dalam yang bertugas untuk komsel. Kak, ada ayat hafalannya Kak? Iya, dari mana? Dari Matius 28 ayat 18 ya. Yuk sebelum kita hafalin, kita sama-sama baca dulu ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sekali lagi ya, biar kita sama-sama ingat dan hafal di luar kepala kita. Matius 28 ayat 11. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan
di bumi. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu buat kita di surga. Nah sekarang kita yang masih ada di bumi, kita harus melakukan pekerjaannya Tuhan ya. Pekerjaannya apakah? Memberitakan firman Tuhan. Terusnya berbuat baik. Sehingga kita bisa menjadi garam dan terangnya Tuhan. Karena Tuhan itu kasih adanya. Ya adik-adik, nah di sini dari pelajaran pada pagi hari ini kita bisa berikan kesimpulan, kita bisa ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang tanpa kita pikirkan atau yang kita pikirkan. Begitu besar kasih Tuhan Yesus, besar kasihnya, karena kasihnya buat kalian dan kakak ya. Semuanya dia berikan buat kita semuanya. Apakah hanya buat kakak dan kami saja? Tidak. Buat orang lain, buat papa mama kita di rumah, buat musuh kita, buat teman-teman kita, buat sahabat kita, buat semua orang ya adik-adik. Kasihnya sangat luar biasa. Sehingga kasihnya mampu menyembuhkan segala penyakit. Enggak cuma lumpuh saja. Mungkin yang batuk di rumah, berdoa, Tuhan tenggorokan saya enggak enak, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti kalian juga akan merasakan kasihnya yang luar biasa. Ya adik-adik ya, semoga kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita bisa membawa banyak teman-teman kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, pada pagi hari ini Karyana hanya sama-sama kita belajar tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, dan Karyana minta kepada kalian kita bisa melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita, karena kita mau menjadi garamnya Tuhan, kita mau menjadi terangnya Tuhan, sehingga ketika kita ada dimanapun kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau katakan adik-adik lagu pujian tadi, Here I Am to Worship. Kita mau sembah Tuhan. Dengan penuh kasihnya dia mampu menyembuhkan orang lumpuh. Dia mampu memberi banyak makan orang. Dia mampu mengubah air menjadi anggur. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu besar kasih Tuhan. Amin. Begitu ajaib kasih Tuhan kepada Tuhan. Kita. Mari adik-adik Karyana undang bangkit berdiri. Kalian yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau berlutut di hadapan Tuhan. Yes, amin. Karena Engkau ajaib Tuhan. Karena Engkau besar. Kasih-Mu dahsyat atas kami. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship.
Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang Tuhan persiapkan untuk kami boleh melakukan perkara Tuhan yang besar. Dari masa kecil kami Tuhan, Tuhan persiapkan kami, Tuhan pilih kami untuk kami boleh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus urapi kami, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini Bapa, mereka Tuhan datang kepada Engkau. Mereka Tuhan Yesus berseru kepada Engkau ya Allah. Tuhan. Mereka mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, biarlah hidup di dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu Tuhan, hidup atas setiap anak-anak di gereja-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, yang sudah kami dengar, yang sudah kami nyatakan di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang firman-Mu, kami belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada saat ini Bapa, mereka boleh Tuhan Yesus tepat Tuhan Yesus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami boleh Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami katakan kepada Engkau kami bersyukur buat persekutuan pada pagi hari ini. Kami disukakan oleh pujian-pujian Engkau Tuhan. Kami dimenangkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes, Yesus. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.